Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Neng Purwanti, selaku dosen mata kuliah Komunikasi Persona dan Kelompok. Semoga Ibu dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mind map yang berjudul Dimensi Komunikasi Verbal dan Nonverbal. Jadi, dalam komunikasi verbal dan nonverbal dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu prinsip komunikasi verbal dan nonverbal, kedua, fungsi dan tujuan, kemudian bentuk dan contoh media dari komunikasi verbal dan nonverbal. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian mengenai komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilakukan dan terjadinya feedback selama komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian, prinsip dalam komunikasi verbal dibagi dalam 3 bagian, yaitu menciptakan makna, pemahaman bersama, dan pemahaman makna. Yang dimaksud dengan menciptakan makna ialah contohnya seperti seandainya kita mendengar ajakan seseorang di kampus, lebih baik kita pulang saja. Apa yang ada dalam benak Anda saat itu? Ada beberapa kemungkinan, karena masing-masing orang berbeda dalam menangkap makna pernyataan. Hal itu bisa dipengaruhi oleh pengetahuan latar belakang, tujuan berkomunikasi, atau aspek psikologi seseorang. Kemudian, pemahaman bersama. Jadi, bagaimana kita dapat saling memahami satu sama lain terhadap makna komunikasi, dan komunikasi yang cocok atau tidak dalam berbagai situasi. Karena, terkadang, perbedaan bahasa, budaya dan kebiasaan dari masing-masing daerah bisa menyebabkan kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Maka dari itu, diperlukannya pemahaman bersama. Lalu, pemahaman makna, yaitu jika orang salah memahami makna penekanan, tentu saja terjadi kesalahan interpretasi dalam komunikasi. Penekanan dalam tulisan, seperti tanda baca yang dipahami, berbeda juga dan akan menimbulkan kekacauan. Fungsi dan tujuan dari komunikasi verbal, yaitu fungsinya dibagi menjadi 3, ialah alat untuk bertukar informasi, alat untuk sosialisasi yang efektif, dan sebagai sarana pengembang bahasa. Kemudian, tujuan dari komunikasi verbal adalah mempermudah komunikasi, memberikan informasi, dan menciptakan komunikasi yang efektif. Jadi, fungsi dan tujuannya lebih mempermudah kita dalam menerima maupun memberikan informasi, dan membuat kita lebih dapat berkomunikasi secara efektif. Bentuk komunikasi verbal dibagi menjadi 2, lisan dan tulisan. Jika kita melakukan komunikasi verbal secara lisan, ialah seperti pada saat berinteraksi atau presentasi secara langsung. Sedangkan, jika melalui tulisan, komunikasi dapat dilakukan dengan cara surat menyurat atau menerima informasi dari media cetak atau digital berupa kata-kata. Lalu, contoh media dari komunikasi verbal bisa dengan surat menyurat, berbicara melalui telepon, atau juga dengan cara face-to-face agar terjadi feedback. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian komunikasi nonverbal. Jadi, komunikasi nonverbal adalah proses komunikasi di mana penyampaian pesannya tidak menggunakan kata-kata. Lalu, prinsip komunikasi nonverbal. Yang pertama, bisa mengganti komunikasi verbal. Yang dimaksud dengan mengganti komunikasi verbal ialah melakukan komunikasi dengan menggunakan simbol, lambang, atau kode. Kedua, menerangkan arti level hubungan, yaitu seberapa jauh hubungan kita dengan si penerima pesan, atau seberapa dekat kita dengan seseorang yang sedang berkomunikasi dengan kita. Dan ketiga, merefleksikan dan menginterpretasikan nilai-nilai budaya, seperti adat budaya atau kebiasaan yang terdapat di beberapa daerah, mengenai ciri khas dari intonasi, kata, simbol-simbol, lambang atau kode yang sering digunakan untuk melakukan komunikasi. Contohnya, adanya janur kuning di depan rumah atau persimpangan gang, secara tidak langsung, semua orang pasti akan memahami bahwa di rumah itu sedang berlangsung pernikahan. Tanpa kita berkomunikasi pun, hal itu sudah dapat diketahui hanya dengan melihat janur kuning sebagai salah satu simbolnya. Selanjutnya,
Fungsi dan tujuan dari komunikasi nonverbal. Fungsi komunikasi nonverbal adalah menggantikan lambang verbal, melengkapi makna pesan verbal, dan menegaskan makna pesan verbal. Jadi, ketiga fungsi dari komunikasi nonverbal dapat memperjelas dan melengkapi pesan verbal agar mudah tersampaikan dan dapat dipahami dengan baik. Tujuan komunikasi nonverbal yang pertama adalah untuk mempermudah dan memperlancar komunikasi antara dua orang yang berbeda bahasa atau sedang di tengah kondisi yang bising, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan komunikasi verbal. Ketika sebuah komunikasi berjalan dengan lancar dan efektif, maka segala proses pertukaran informasi akan mudah dilakukan dan juga kelancaran komunikasi memberikan dampak yang positif untuk mencapai apa yang diinginkan saat berkomunikasi. Kemudian, mempengaruhi komunikasi adalah dengan menggunakan suatu gambar atau objek dapat mempengaruhi seseorang untuk mengajaknya mengikuti apa yang kita lakukan. Ketiga, mengutarakan maksud atau keinginan kita kepada orang lain. Sebenarnya, mengutarakan maksud dan keinginan akan lebih mudah dipahami jika dilakukan dengan komunikasi secara verbal. Tapi, ketika terjadi sebuah kendala, maka komunikasi nonverbal lah yang bisa digunakan. Seperti pada saat seseorang berlutut dengan memegang cincin di hadapan kita, maka maksud seseorang tersebut adalah melamar. Bentuk dari komunikasi nonverbal yaitu yang pertama kinesik, kedua proksemik, ketiga kronemik, keempat paralinguistik, kelima artifak, dan keenam haptik. Jadi, yang dimaksud dengan kinesik adalah komunikasi melalui gestur tubuh, gerakan kepala, kontak mata, dan ekspresi wajah. Proksemik adalah komunikasi yang terbatas oleh ruang atau jarak. Kronemik adalah komunikasi yang memikirkan waktu pelaksanaan proses komunikasi. Paralinguistik adalah komunikasi yang memikirkan cara penyampaian informasi. Artifak adalah komunikasi yang menggunakan benda-benda sekitar. Dan haptik adalah komunikasi dengan melakukan sentuhan kepada lawan bicara. Lalu, contoh media dari komunikasi nonverbal ialah dengan menggunakan simbol-simbol, kode, eye and face yang mewakili ekspresi dan emosi, bahasa isyarat, gestur, dan masih banyak lagi yang dapat digunakan. Cukup sekian dari saya, penjelasan mengenai dimensi komunikasi verbal dan nonverbal. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.